Assalamualaikum adik-adik kelas 10 sekalian, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Ini soal-soal untuk persiapan PTS genap untuk mata pelajaran fisika. Besar gaya normal yang dialami balok bermassa 8 kg ya. Jadi balok ini 8 kg. Gravitasi 10 meter per sekon kuadrat pada gambar di bawah ini. Berarti balok ini punya gaya berat ya adik-adik. Gaya berat menuju ke pusat bumi itu ada W, gaya berat yaitu massa kali gravitasi. Oke, di sini tidak ada gaya tarik ke kiri kanan. Jadi ini yang ada hanya gaya F, gaya berat, dan satu lagi ada gaya normal. Setiap benda yang beralaskan sesuatu ya, yang punya alas itu punya gaya normal yang arahnya tegak lurus dengan bidang alas. Ini bidang alasnya ini tegak lurus ya Dedek, membentuk sudut siku-siku. Inilah gaya normal. Oke Dedek. Jadi di sini ada 3 gaya saja ya. Jadi jumlah gaya arah Y itu sama dengan 0 adik-adik. Kenapa? Karena benda ini tidak bergerak ke atas ke bawah. Ya, oleh gaya F dia menekan balok ini, dia tidak akan bergerak ya karena di bawah lantai. Jadi kalau tak bergerak dia jumlah gayanya 0. Oke, kita misalkan yang ke atas positif ya, yang N positif, F ke bawah negatif, W ke bawah negatif, sama dengan 0. Maka gaya normal sama dengan ini pindah ruas ya, negatif jadi positif ya, pindah melewati sama dengan W juga jadi positif, jadi tambah. Sehingga gaya normalnya F 14 Newton, W massa kali gravitasi adik-adik. Massa kali gravitasi, massa benda kan 8 kg. Kali gravitasi 10. Jadi 80. Jadi 14 tambah 80. Jadi gaya normalnya adalah 94 Newton ya. Jawabannya D. Adik-adik langsung ke soal yang nomor 2. Jika balok B massanya 2 kg mengalami percepatan ya 5 meter per sekon kuadrat ke kanan. Jadi geraknya ke kanan ya adik-adik. Pertanyaannya berapa besar F3? Punya gaya berat ya di sini, yaitu M kali G. Kemudian punya gaya normal ke atas ya. Namun di sini ya karena yang dicari adalah F3 yaitu yang arah X ya, arah horizontal, maka N dengan W ini nanti tidak kita pakai ya adik-adik. Jadi jumlah gaya horizontal ya arah X itu sama dengan M kali A. Kenapa M kali A berbeda dengan nomor 1? Karena ini ada gerakan, ada percepatan ya, ada percepatan, berarti di sini hukum 2 Newton ya. Kita lihat adik-adik, ini tak ada koefisien gesekan dan tidak ada gaya gesek. Jadi di sini balok ini berarti lantainya licin ya, dianggap licin karena tidak ada keterangan bahwa ini punya koefisien gesek. Jadi gaya yang bekerja di sini F1 ke kanan positif ya, jadi karena percepatannya kanan, ini kanan kita buat positif. F2 positif, F3 negatif, kurang F3 sama dengan M-nya, M kali percepatannya. Jadi kita masukkan nilainya adik-adik. F1 10, F2 40, F3 yang dicari ya adik-adik. Masanya 2 kg kali percepatannya 5 ya adik-adik. Oke, kita masukkan 10 tambah 40 50 kurang F3 sama dengan 2 kali 5 10. Ini F3 kita pindah ke kanan negatif jadi positif F3. Sedangkan 50 tetap dan 10 kita pindah ke kiri jadi negatif ya, positif jadi negatif. Sehingga 50 kurang 10 40. Jadi F3 nya 40 Newton. Jawabannya D. Adik-adik kita lanjut soal yang ketiga. Sebuah mobil truk yang masanya 20.000 kg berarti M 20.000 kg bergerak dengan kecepatan ya V sama dengan 60 meter per sekon. Ini kecepatan awal, kita buat V0 ya. Direm, kemudian direm dalam waktu 30 sekon. T-nya 30 sekon. Dan mobil berhenti ya. Kata-kata berhenti ini berarti kecepatannya 0 adik-adik. Kecepatan akhirnya 0, VT ya 0.
Pertanyaannya, berapakah gaya rem hingga berhenti? Berapakah F? Adik-adik, kita tahu ini kan punya percepatan ini ya, karena ada kecepatan awal, ada kecepatan akhir. Ini GLBB ya, jadi hukum yang dipakai adalah hukum 2 Newton. F sama dengan M kali A. Berarti kita harus cari A dulu dengan GLBB. Kita tahu adik-adik rumus GLBB VT sama dengan V0 tambah AT salah satunya ya. Jadi VT-nya kan ada adik-adik 0, V0-nya 60. A belum ada, kita cari dulu. T-nya 30. Pindah ruaskan ya adik-adik. Ini kan 0, 60, 30A. 30A pindah ke kiri, minus 30A. Sama dengan 60. Jadi A sama dengan 60 bagi minus 30. Ini dicoret, 6 bagi min 3 minus 2. Minus ini menandakan dia mengalami perlambatan. Jadi A-nya 2 tapi diperlambat. Oke, jadi kita lanjut. Yang ditanya adalah F sama dengan M kali A. Jadi masukkan nilai M-nya yaitu 20.000. Kemudian A-nya kita masukkan 2. Negatifnya dihilangkan saja ya. Itu hanya menandakan bahwa gayanya gaya negatif ya, karena direm. 2 kali 2 4, jadi 40.000 Newton. Jawabannya B. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang keempat. Dua benda yang masanya sama yaitu 5 kg. Berarti ini 5 kg, ini juga 5 kg. Pada dasar benda ya bidang yang licin, ini licin ya adik-adik. Oke adik-adik, ini ada gaya F sebesar 20 akar 3 Newton. Ini berarti kita uraikan gayanya menjadi F cos theta, yaitu 30 derajat ya. F cos 30, yang ini F sin 30 derajat. Kan lantainya licin, jadi tidak ada gaya gesekan. Yang ada gaya arah X itu hanya F cos theta ya. Jadi jumlah gaya arah X itu sama dengan M kali A ya. Kita cari percepatannya terlebih dahulu adik-adik. Oke, gaya arah X kan F cos 30 derajat ya, tetanya 30. Jadi masanya kita tambahkan adik-adik, massa 1 dan massa 2. Jadi 5 tambah 5 kali percepatan. Masukkan adik-adik, F-nya 20 akar 3. Cos 30 kan setengah akar 3 adik-adik. Sama dengan 10 kali A. Oke, ini akar 3 kali akar 3 tinggal 3. 20 dengan 2 ini kita coret. 20 bagi 2 hasilnya 10. 10 kali 3. Ini sama dengan 10A. 30 sama dengan 10A. 10 kali 3 kan 30. Jadi A sama dengan 30 bagi 10. A-nya hasilnya adalah 3 meter per sekon kuadrat. Oke adik-adik, ini A. Yang ditanya adalah tegangan tali ini. Oke, tegangan tali ini kita tinjau di sini adik-adik. Ya, yang di dalam lingkaran merah nih. Ya, jadi gambarnya jadi seperti ini. Di sini ada F cos 30. Ya, di sini ada tegangan tali. Tadi kan kita misalkan ini tadi yang ke kanan ya, positif. Yang ini negatif. Jadi jumlah gaya arah X sama dengan M kali A. Oke, jumlah gaya arah X yaitu F cos 30 yang ke kanan dikurang yang ke kiri tegangan tali. Masanya masa yang ini saja deh, masa yang benda 2, karena kita ninjaunya yang di dalam lingkaran ini ya. Ini tidak nampak ya yang benda 1, maka masanya 5 kali percepatan yang kita dapatkan 3. Oke, jadi kita lanjutkan. Ini F-nya bernilai tadi 20 akar 3 kali cos 30 setengah akar 3 sama dengan 5 kali 3 dikurang T dulu ya adik-adik. Kurang T sama dengan 5 kali 3 kan 15 adik-adik ya. 15. Ini kurang T. Sehingga ini tadi kan 20 bagi 2 10. Akar 3 kali akar 3 3. Kurang T sama dengan 15. 10 kali 3 30. Ini 15 pindah ke sini jadi min 15 sama dengan T pindah ke kanan jadi positif T. Jadi 30 kurang 15 hasilnya adalah 15. Jadi tegangan talinya adalah 15 Newton. Jawabannya C. Adik-adik, kita lanjut soal yang kelima. Perhatikan gambar ya. Ini ada W2 ya, ada gaya berat benda 2 ke bawah.
Ini gaya berat benda 1 ke sini ya, W1. Kemudian bidang datar licin ini tidak ada gaya gesek ke kiri. Kalau dia kasar ada ke kiri, ada gaya gesek ke kiri. Jadi yang menyebabkan benda bergerak itu hanya W2 ya. Jadi pertanyaannya adalah percepatan. Kan jumlah gaya sama dengan M kali A karena hukum 2 Newton ya, ada percepatan. Gayanya hanya W2 sama dengan M-nya kita tambahkan adik-adik, M1 tambah M2, M1-nya 4, M2-nya 1. Jadi 4 tambah 1 kali percepatan. W2 massa kali gravitasi, massanya massa 2. Ini 5 kali A. Massa 2 kan 1 kg adik-adik, 1 kali 10 sama dengan 5A. Jadi 10 sama dengan 5A, maka A sama dengan 10 bagi 5. Jadi percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Jawabannya A. Adik-adik kita lanjut soal yang berikutnya. Ini lebih kurang soal yang tadi ya. Ada katrol. Kemudian ada di sini ada W2. Di sini ada W1. W1 tidak secara sistem keseluruhan tak mempengaruhi ya. Tapi di sini karena ya antara balok 1 dan bidang datar ada gaya gesek dengan mu 01 ya, balok 1 dengan bidang ini. Kalau ada gaya gesek maka nanti gaya beratnya berpengaruh. Ini ada gaya gesek F. Kecil ini gaya gesek. Oke, adik-adik di sini berarti ada gaya normal. Gaya normalnya sama dengan gaya berat 2 yaitu massa kali gravitasi ya. Ini kan massa kali gravitasi ini adik-adik. Kita langsung cari saja gaya beratnya yaitu massanya adalah massa 1 50 kg kali gravitasinya 10 ya adik-adik di sini. Jadi 500 Newton. Jadi gaya beratnya 500 Newton, gaya normalnya juga 500 Newton. Kita cari gaya gesek yang ini adik-adik ya. Gaya gesek sama dengan mu kali gaya normal. Mu-nya 0,1 ini. Gaya normalnya 500. Jadi 0,1 kali 550 Newton. Itu gaya geseknya. Oke adik-adik, kemudian yang ditanya percepatan sistem. Di sini sistemnya seperti ini. Ini W2, kita misalkan positif karena gerakannya ke sini ya. Ini gaya gesek. Ya. Karena bendanya berputar seperti ini, bergerak seperti ini. Jadi yang berpengaruh di sistem hanya W2 dan F gayanya ya. Sigma F sama dengan M kali A. W2 positif dikurang F yang ke kiri negatif. Masanya kita jumlahkan, massa 1 tambah massa 2 kali percepatan. W2 yaitu massa kali gravitasi, massanya massa 2. Oke adik-adik, massa 2 kan 200 adik-adik. 200 kg, jadi W2 sama dengan 200 kali 10 gravitasinya yaitu 2000 Newton. Jadi W2 di sini 2000 dikurang gaya geseknya 50. Massa 1 tambah massa 2 ya, 50 tambah 200 kali A. 2000 kurang 50 adalah 1950. 50 tambah 200 250 kali A. Sehingga A sama dengan 1950 dibagi 250. Kemudian nolnya dicoret, kita bagikan adik-adik. Oke adik-adik, setelah kita bagi hasilnya nanti 7,8 meter per sekon kuadrat ya. Hasilnya 7,8. Jadi kita lanjut soal yang ke-7 ya. Di sini benda mula-mula diam kemudian ditarik dengan gaya F ke atas. Massa benda 5 kg, koefisien gesek berarti ini kasar ya adik-adik. Koefisien gesek atau mu-nya sama dengan 0,5. Tetanya 45 derajat. Oke adik-adik, agar balok tepat akan bergerak maka berapa gaya F? Di sini ada gaya M, gaya berat dikali sin theta. Oke adik-adik, di sini ada gaya berat cos theta. Ya, di sini ada gaya normal. Ya adik-adik. Karena gaya beratnya sebenarnya di sini ya, W. Jadi ada W cos, W sin kita uraikan. Kemudian adik-adik ada gaya gesek karena bendanya bergerak ke atas maka gaya geseknya ke bawah gini. Ya, F. Kita cari dulu gaya normal adik-adik. Gaya normal itu sama dengan gaya berat M kali G kali cos theta. Sama dengan massanya 5 kg, gravitasi 10, cos 45 setengah akar
2. Oke, ini kita coret 10 bagi 2 hasilnya 5. 5 kali 5 25. Jadi gaya normalnya 25 akar 2. Oke, dapat gaya normal 25 akar 2, kita cari gaya gesek yaitu mu kali gaya normal. Mu-nya ini 0,5. Gaya normalnya 25 akar 2. Sehingga hasilnya 12,5 akar 2. Itu gaya gesek. Oke adik-adik, kita kan cari F ya. Tepat akan bergerak, maka jumlah gaya arah ini ya, arah gerakan benda ini itu sama dengan 0 ya. Oke, minimal 0 ya, baru dia tepat akan bergerak. Jika besar, sedikit saja dia akan bergerak. Jadi ini kita misalkan ke atas ini positif F, maka yang ke bawah negatif, dikurang F kecil gaya gesek, dikurang lagi mg sin 45 derajat sama dengan 0. Oke, kita masukkan nilainya adik-adik. F dikurang gaya geseknya 12,5 akar 2 dikurang M kali G, masanya 5, gravitasi 10, sin 45 setengah akar 2 sama dengan 0. Masukkan nilainya, ini 12,5 akar 2 dikurang, ini kita coret, bukan dengan ini adik-adik, dengan ini 10 bagi 2 5, 5 kali 5 25, 25 akar 2 sama dengan 0. Sehingga F sama dengan ini pindah ruaskan, 12,5 akar 2 ditambah 25 akar 2. Kita tambahkan jadi 37,5 akar 2 Newton. Jawabannya C. Jadi kita lanjut soal yang berikutnya. Besar gaya gravitasi seorang siswi dan seorang siswa ya. Besar gaya gravitasi antara dua benda itu adalah G kali M1 kali M2 bagi R kuadrat. Oke, G-nya terakhir kita ganti adik-adik. Kita masukkan M1 dulu ya, 40 kg di sini ya, massa 1. Massa 2-nya 30 kg. R itu adalah jarak antara kedua benda, yaitu 2 meter jaraknya ya, 2 kuadrat. Oke, ini 40, ini 4. Ya, 2 kuadrat kan 4, bisa kita coret. 40 bagi 4 hasilnya 10. 10 kali 30, 300 kali gravitasi. Karena opsinya minta gravitasinya diganti, maka kita ganti 300 kali 6,67 kali 10 minus 11. Oke, kita kalikan adik, kita kalikan hasilnya adalah 2001,0 ya, kali 10 minus 11. Oke, ini kita jadikan 2,001, berarti geser 1, 2, 3. Geser 3 ke kiri, maka pangkat bertambah. Kali 10 minus 11 tambah 3. Jadi 2,001 kali 10 pangkat minus 8. Jawabannya B. Oke adik-adik, soal ini ya diketahui perbandingan jari-jari planet A dan bumi ya. Berarti RA banding R bumi itu 2:1. Maka jari-jari A kali silang ya, 1 kali RA sama dengan 2 kali RB 2 RB. Ya, ini kita simpan jari-jari A 2 kali jari-jari B. Sedangkan masanya, masa planet A banding masa bumi itu 10:1. Kita kali silangkan. Jadi massa planet A kali 1 massa planet A 10 kali massa planet bumi 10 MB. Oke adik-adik, kita lihat pertanyaannya adalah berat gading di planet A. Sedangkan berat gading di planet bumi itu 80 Newton. Jadi pertanyaannya berat gading di planet A, yaitu massa gading dikali gravitasi planet A. Gravitasi itu kan G besar kali massanya dibagi jaraknya kuadrat, jari-jarinya kuadrat ya. Oke, ini massa gading, gravitasi, massa A kan 10 kali massa B. Ya, massa A kita ganti dengan 10 kali massa B. Jari-jari A kita ganti 2 kali jari-jari B, dikuadratkan, jangan lupa deh ya. Jadi M gravitasi 10 MB dibagi 2 kuadrat 4 ya. 4 RB kuadrat ya. Jadi 2 kuadrat 4 RB kuadrat. RB kuadrat, sehingga berat gading di planet A massa kali ini 10/4-nya kita buat ke depannya adik-adik. Jadi 10/4 M kali gravitasi G besar ya, itu adalah tetapan gravitasi ya. Kemudian MB per RB kuadrat. Ini adalah rumus dari gravitasi bumi atau kuat medan gravitasi bumi. Jadi 10/4 kali massa gading dikali kuat medan gravitasi
Bumi ya. Masa kali gravitasi itu berat. Jadi berat gading di planet A 10/4 kali berat gading di planet Bumi. Kita tahu berat gading di planet Bumi yaitu dari soal 80 Newton. 80 kita bagi dengan 4. Hasilnya adalah 20. 20 kali 10 200 Newton. Jawabannya D. Jadi kita lanjut soal yang ke-10 ya. Jika percepatan gravitasi di permukaan bumi yaitu GB 10 meter per sekon kuadrat. Pertanyaannya adalah berapa besar percepatan gravitasi di ketinggian 3R dari pusat bumi ya. Ini pusat bumi adik-adik. Ini R. Ini ke atas ini kita sebut H. Jadi kalau 3R dari pusat bumi maka hanya 2R. Ya, karena dari pusat bumi dari sini ke sini saja R. Berarti kalau 3R berarti dari sini ke sini hanya 2R. Ya deh, ini gravitasi bumi kita misalkan titik ini gravitasi X, ini yang ditanya. Ya. Rumusnya adik-adik, gravitasi di permukaan bumi dibanding gravitasi di suatu ketinggian itu yaitu ya R tambah H kuadrat dibagi R kuadrat. Ya. Kita masukkan adik-adik gravitasi di permukaan bumi, Gx yang ditanya. Oke, R tambah H-nya 2R ya adik-adik, 2R per ini R kuadrat, ini dikuadratkan juga ya adik-adik. Oke, ini gravitasi di permukaan bumi 10, Gx sama dengan ini R tambah 2R jadi 3R. Ini R bentuknya kuadratnya bisa kita keluarkan ke luar seperti ini. Ini kita coret ya. Oke, sehingga hasilnya ya ini 10 bagi Gx sama dengan 3 kuadrat 9. 1 nih tinggal adik-adik, kita coretnya tinggal 1 kuadrat 1 kali silang adik-adik ya. Jadi Gx kali 9 sama dengan 1 kali 10 10 sehingga Gx sama dengan 10 per 9. Adik-adik 10 bagi 9 ya, kita bagikan adik-adik 10 bagi 9 hasilnya 1,1 ya. Jadi jawabannya 1,111 ya, jawabannya A 1,1 meter per sekon kuadrat. Oke adik-adik, semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik yang lagi persiapan dalam menghadapi PTS Fisika kelas 10 semester 2. Ini untuk bagian pertama, nanti kalau ada kesempatan kita akan bahas bagian yang kedua ya, paket 2 dari PTS Fisika kelas 10. Demikian video kita kali ini, terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.